Mei 2020. Nah, pada hari Rabu ini saya mau cerita tentang banjir. Tapi sebelumnya kita mau melakukan percobaan dulu bagaimana sih banjir itu terjadi, kenapa bisa terjadi banjir. Nanti anak-anak tahu. Nah, gampang kok anak-anak, tinggal di rumah ada percobaannya sederhana. Anggap aja air yang mengalir dari sini itu adalah air hujan. Ya, nanti hujan. Nah, biasanya ada saluran air atau ada sungai. Nih, misalnya kita punya sampah. Sampahnya itu nggak dibuang di tempat sampah, tapi buang lagi. Plastik habis kayak gitu, buang. Ada lagi plastik, buang lagi. Sambil jalan, habis makan ciki dan lain-lain, buang lagi. Terus buang lagi. Nah, sampahnya banyak. Terus sekarang lagi musim hujan. Hujan. Oh, hujannya besar. Apa yang terjadi? Wah, salurannya. Lama-lama airnya tidak mengalir ke bawah, ke salurannya tidak mengalir dengan lancar. Tuh, wah, lama-lama airnya naik. Tuh, begini makin lama makin besar. Tuh, ini adalah misalnya sungai karena banyak, atau selokan yang dekat-dekat rumah, saluran air biar lebih. Ternyata apa yang terjadi tuh, ini kalau makin lama makin terus makin naik, nanti bisa melebar ke sini dan jatuh tumpah kemana-mana. Itu adalah banjir. Rumahnya bisa tergenang air. Nah, oke. Nah, coba dilihat. Nih, gak ada nih satupun. Ini makin lama makin naik. Nah, ini yang dijadikannya banjir karena banyak sampah di mana-mana, tergenang di mana-mana. Kalau ini hujannya terus-terusan makin naik. Nah, coba kalau misalnya sampahnya tidak ada, kita tertib, buang sampah sembarangan, tidak buang sampah sembarangan. Kitanya tertib, kita ambil sampahnya. Nah, apa yang terjadi dari salurannya? Saat hujan besar, air tetap dapat mengalir dengan baik, tidak tertampung, tidak terus meninggi karena tumpukan sampah. Dan lihat, lama-lama airnya habis. Nggak ada banjir deh. Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, seperti itu. Oke, saya cuci tangan dulu ya. Setelah selesai, Miss Tevi akan jelaskan lagi tentang banjir tadi. Yuk, ikut Miss Tevi, saya mau jelaskan. Oke, tadi kita sudah percobaan banjir di rumah yang sederhana. Karena tadi apa? Satu, ternyata yang menghambat saluran air itu banyaknya sampah. Oke, pertama itu karena sampah. Yang kedua, sampahnya buangnya kemana aja? Ada yang ke sungai, ada yang ke solokan-solokan kecil, tidak di tempatnya, di jalan. Di jalan itu kan ada saluran air juga, buang di mana aja, tersumbat, jadinya tidak mengalir baik saat hujan. Yang kedua, itu juga pengaruh, banyak yang menebang pohon sembarangan. Nah, saat menebang pohon sembarangan tidak ada yang menahan airnya. Si air itu kan diserap oleh
tumbuhan untuk dia makan, mengandung unsur hara, diperlukan juga. Tapi saat pohon-pohonnya mati, wah, airnya jadi tidak terserap lagi dengan baik. Terus setelah itu selain buang sampah sembarangan, menebang pohon, hujan deras, hujan yang sangat besar dan terus menerus waktu yang lama, saluran airnya tidak menampung, maka airnya akan meluap. Jadinya akan terjadi banjir. Nah, itu sebabnya terjadi banjir. Bagaimana biar tidak terjadi banjir? Satu, berarti kita harus buang sampah pada tempatnya. Kadang suka seperti ini, Miss, aku tuh lagi jalan, tapi aku tuh nggak nemu tempat sampah. Terus ya udah aku buang aja. Nah, Miss Sari pernah ingatkan kan sama anak-anak saat kita di jalan, lagi makan ciki nih, habis makan es krim, bungkus plastiknya tidak tempat sampah. Boleh dimasukkan dulu ke dalam tas atau nggak di dalam tasnya bawa plastik kecil. Itu untuk sampah, masukkan dulu ke situ. Nanti kalau misalnya sudah melihat tempat sampah, baru dibuang ke tempat sampah. Itu. Terus kita juga harus melestarikan lingkungan, yaitu menanam pohon kembali. Yang ketiganya, kita harus selalu membersihkan saluran air yang ada di dekat rumah kita. Misalnya saat gotong royong, dilihat saluran airnya dibersihkan juga dari sampah-sampah. Di rumah juga jangan sampai buang sampahnya sembarangan, karena males habis nonton TV simpan aja di meja, biar nanti mamah yang rapikan, nanti mamah yang buang. Tidak ya anak-anak, di rumah juga harus menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Nah, nanti bisa dong anak-anak cerita juga mengapa terjadinya banjir dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi banjir. Oke, nanti Miss Tevi tunggu ya. Selanjutnya, Miss Tevi juga mau ajak anak-anak buat tulisan untuk mengingatkan di rumah. Tulisannya kita mau nulis, jangan buang sampah sembarangan. Anak-anak bisa menggunakan kertas apa aja, yang belakang kertas bekas yang belakangnya masih bisa ditulis juga boleh, di kertas kalender juga boleh, apapun, boleh pakai spidol atau pakai pulpen, pakai pensil, itu boleh, pakai krayon juga boleh. Yuk, ikutin Miss Tevi ya cara menulisnya. Misalnya ini adalah kertasnya anak-anak, oke? Kita mau tulis jangan. J A N G A N. Jangan buang. Bu A N. Buang apa? Buang sampah. Sampah. S A N P A H. Jangan buang sampah sembarangan. Sembarangan. Oke, ini anak-anak konsentrasi menulisnya, dilihat jangan sampai ada huruf yang tertinggal atau kata yang tertinggal. Terus anak-anak boleh di sini gambar misalnya tong sampahnya. Nah, gambar tong sampah di sini, atau nanti mau gambar orang lagi buang sampah, boleh seperti itu. Ini nanti bisa loh ditempel, misalnya di kamar anak-anak ada tong sampahnya, di atasnya ditempel sama tulisan, atau nggak di dapur, di atasnya bisa ditempel, jangan buang sampah sembarangan. Bisa ya anak-anak. Setelah anak-anak melakukan percobaan, terus anak-anak menjelaskan, lalu anak-anak buat tulisan ini, jangan buang sampah sembarangan. Oke? Sip. Selamat mencoba anak-anak. Salam sehat selalu. Bye-bye.